Gimana kabarnya? Baik. Semangat? Semangat pagi? Semangat ya. Baiklah, untuk kali ini, pertemuan kita kali ini ya, kita masih melanjutkan materi kita yang pertemuan sebelumnya ya. Yang kemarin itu kita sudah menyelesaikan KD 3.6-nya. Nah, sekarang kita masuk ke KD 4.6-nya ya. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya supaya kita dapatkan keberkahan, kita awali dengan berdoa. Silakan Rian pimpin doanya. Ya, benar. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya. Baiklah, sebelum kita mulai absen terlebih dahulu, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, kira-kira yang kemarin itu siapa yang masih ingat? Ya, kemarin itu kan kita materi kita perencanaan wirausaha. Ya, kemarin itu kan kita sudah menganalisis apa unggas yang akan kalian pilih itu. Nah, kira-kira kemarin apa yang dipilih? Ayam broiler. Kenapa dipilih ayam broiler? Pemeliharaannya. Ya, pemeliharaannya lebih singkat ya, lebih singkat ya. Jadi nah, untuk sekarang ya, untuk hari ini kita masih melanjutkan KD 3.6. Nah, sekarang ini KD 4.6-nya lagi ya, yaitu mengenai menyusun perencanaan usaha budidaya unggas pedaging ya, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Ini KD 4.6-nya. Kemudian IPK-nya ya. IPK-nya itu yang pertama menentukan perencanaan usaha budidaya unggas pedaging yang meliputi ide, ya, peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Nah, kemarin kita sudah menganalisisnya ya. Kemudian juga sudah menentukan sumber dayanya. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat sumber daya untuk unggas pedaging ini dalam kita menentukan perencanaannya? Apa-apa saja sumber daya yang dibutuhkan itu? Siapa yang masih ingat? Coba. Yang pertama itu buat manusia, yang kedua itu material atau bahan, yang ketiga itu mesin, yang keempat itu metode, yang keenam money, dan yang terakhir itu market atau pasar. Jadi ada 6M ya dalam kita menentukan ya untuk sumber dayanya. Sumber dayanya itu apa-apa saja yang kebutuhan. Jadi ada 6M.
analisis SWOT. Kemarin kita juga sudah menganalisis, sudah kita menentukan, ya, kita memilih bahwa budidaya unggas pedaging atau ayam broiler yang kita pilih, ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini untuk IPK 4.61-nya, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya. Kemudian 4.6.2-nya menyajikan perencanaan usaha budidaya unggas pedaging, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, yang di sini intinya kita nanti, ya. Metode yang Ibu pakai pembelajaran kita yang membuat pertemuan ini yaitu PJBL, ya. Jadi yang berbasis proyek, ya. Berarti ada produk yang kalian hasilkan. Nah, di sini yang Ibu minta nanti kalian membuat suatu proyek, ya. Nanti kita bagi kelompok, 3 kelompok seperti kelompok kemarin. Nah, dalam diskusi nanti itulah kalian menentukan, ya. Adapun tujuan yang akan kita capai, ya, itu merancang perencanaan usaha budidaya unggas pedaging meliputi ide, peluang, sumber daya, administrasi, dan pemasaran dengan benar. Jadi setelah kita belajar ini, kita bisa merencanakan dengan benar, ya. Nah, kemudian menyajikan. Nah, setelah kita merencanakan tadi, ya, membuat suatu perencanaan tadi, apa-apa saja yang dibutuhkan dalam budidaya unggas pedaging ini, kalian menyajikan. Nah, di sini dalam menyajikan inilah kita membutuhkan waktu, ya. Dan kita lanjut. Nah, itu sudah nampak, ya? Sudah nampak? Yang pertama apa itu? Kemudian ayam broiler. Nah, itu siapa yang dikejar angsa tuh? Lihat, ya. Nah, kemudian ada entok juga, ya. Entok itu kalau bahasa kerincinya itik selati, ya. Nah, itu entok. Entok ini kalau bebek, ya, tidak mempunyai sifat mengeram, ya. Beda dengan entok. Jadi kalau kita mau mengeramkan bebek, ya, itik, nah kita kasih ke entok ini yang mengeramkan. Nah, di sini kita lanjut, ya. Kita masuk kepada inti daripada pembelajaran kita ini. Nah, ini Ibu sudah membuatkan LKPD, ya. Jadi Ibu minta sekarang kita duduk per kelompok seperti kelompok kemarin, kan ada 3 kelompok, ya. Silakan duduk per kelompok. Kelompok Salwa, ya, silakan bagi jadi 3 kelompok. Ini kan bisa kamu satukan mejanya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah siap untuk berdiskusi, ya. Jadi supaya kita lebih semangat lagi, ya, lebih berkonsentrasi lagi, ya. Coba Ibu tes sekarang, ya. Perhatikan, kalau misalnya Ibu sebutkan, misalnya kalau kamu lakukan apa yang Ibu lakukan, ya. Jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Paham kira-kira? Lakukan apa yang Ibu lakukan. Jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Ya?
literatur, ya, mencari literatur. Kemarin itu kan Ibu sudah mengirim link dari materi budidaya unggas pedaging. Ya, karena sekarang kita kan ada sebagian yang bawa HP dan ada yang tidak, jadi mungkin nggak susah ya untuk membukanya. Ada hanya beberapa orang saja ya. Nah yang ini untuk kamu kerjakan di sini. Nah kemudian proyek kita ini yang kedua ini menyajikan perencanaan usaha budidaya unggas pedaging meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Itu Ibu minta masing-masing kelompok kita ini membuat PPT dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi kita membuat PPT. Ya tentu kalau dalam proyek ini kan tidak bisa selesai hari ini. Nah pertemuan kita yang berikutnya nanti sudah selesai, baru kalian menampilkan, masing-masing kelompok menampilkan. Ya, nah setelah jadi nanti, setelah kita menampilkan, baru kita mengunggah. Ya, jadi sekarang ini kalian merancang dulu apa-apa yang akan kamu buat di dalam PPT tersebut, ya. Dan sekalian sambil mengerjakan LKPD untuk pertemuan kita hari ini, ya. Nah itu dari tadi yang menyajikan perencanaan usaha ini, ya Ibu minta dalam bentuk PPT, masing-masing kelompok, ya. Ya tentu selera kita berbeda-beda ya. Misalnya Rian suka warna pink, Aidil suka warna apa? Warna pink. Bebas sabar gitu. Nah jadi dari sekarang lah kalian merancangnya, ya. Dari sekarang merancangnya, nanti pertemuan yang berikutnya kita tinggal menampilkan, ya. Jadi untuk sekarang kalian diskusikan apa-apa yang akan kalian tampilkan nanti, sekalian mengisi LKPD yang ada sedikit soalnya ini. Nanti setelah selesai semua baru kalian tampilkan, ya. Silakan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan riang dan gembira, karena setiap hari Senin kita selalu membacakan janji siswa, ya. Salah satunya adalah belajar dengan tekun, rajin dan gembira. Jadi kalau kita sedih, gak bakal masuk materi kita. Ya, silakan diisi. Nah, silakan diisi. Oh iya, jawaban. Di sini kalau muat di sini bisa di sini aja. Atau kalau nggak muat di lembar keduanya juga bisa ya. Bagaimana? Kira-kira ada kesulitan? Itu kan sudah kemarin. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Jadi sekalian sambil mengisi itu, ya ini untuk kita pertemuan yang berikutnya, kalian kan menampilkan PPT-nya. Jadi dari sekarang ini coba-cobalah merancang PPT-nya, apa-apa saja yang akan kalian masukkan, ya, dengan menggunakan aplikasi Canva. Silakan dikerjakan, ya, bikin sebanyak mungkin. Ada 5, tentu idenya ada 5 lagi. Sawah masih ada peternakan ayam telurnya. Nggak ada lagi. Di sekarang? Kalau sudah pernah lakukan, berarti kan sudah ada pengalaman, ya. Karena pengalaman itu kan lebih berharga, ya, daripada kita
kita ambil skala usaha yang kecil terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mengurangi resiko, ya. Jadi dari yang kecil kita belajar, ya. Jadi belajar sambil bekerja untuk mengembangkan yang lebih besar lagi. Oh ya Ibu, ini ada tayangan video untuk inspirasi kalian nanti dalam membuat PPT. Ya, jadi Ibu selidiki dulu sebelum kalian menampilkan diskusinya hari ini. Coba minta tolong kepada suaranya. Kita selalu memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Ayah mengerjakan. Kita lah. Coba sambil dirangkakan juga untuk PPT-nya.
pokok dasar yang kita pelajari pada unit pelajaran kita kali ini adalah yang pertama jenis-jenis unggas pedaging. Pak, kalau bisa sambil dicatat juga. Yang kedua, mengenal produk budaya unggas pedaging. Yang ketiga, sarana dan peralatan budaya unggas pedaging. Yang keempat, penting budaya unggas pedaging. Kita akan bahas yang pertama adalah unggas pedaging. Unggas pedaging adalah unggas yang dapat dipergunakan bentuknya Nah, dari sini kan dapat untuk pembahasan soal kita, ya. merupakan jenis unggas pedaging yang paling banyak digunakan. Hasil penilaian pedaging terdiri atas garis dan kanvas. Oh, ini hasil budidayanya, ya, hasil budidaya. Setelah dipotong-potong, dimulai proses pembuatan kaki, arah, mulut, dan masalah. Gambar karkasnya, ya, gambar karkas.
ras itu ya, yang akhirnya. Jenis ayat yang pasal dulu adalah ayat kedua yang dijelaskan. Ayat yang pasal dulu yang untuk diatur dagingnya. Karena ayat yang pasal dulu itu juga dan perkembangan bergerak cepat. Nah, ini produk yang dikonsumsi ya. Dengan cara apa itu? Diapak, goreng, gulai. Jadi nanti ini di pengolahan lagi kita belajar ya.
Yang kedua adalah secara semi intensif. Semi intensif. Biasanya dilakukan dengan cara dilepas dan dikatakan. Yang ketiga adalah secara intensif. Penyiaran tugas dengan cara dikurung terus-menerus kadang-kadang sehingga semua paket tugas dipenuhi oleh peternak. Sahabat pribadi, kandang yang umum digunakan dalam berbagai tugas pribadi adalah kandang postal. Kandang dapat dibuat dari bahan sederhana, yang penting dapat mencegah ternak kabur dan dapat terlindung dari hujan dan panas. Nah, terima kasih sudah belajar bersama Nasional Educatif Channel. Nah, jadi itu sebagai apa literatur kalian juga dalam membuat PPT nanti ya, dalam PPT untuk penyajian daripada perencanaan usaha budidaya unggas pedaging. Ya, jadi apa-apa saja di situ yang kita butuhkan. Ya, seperti teknik pemeliharaannya. Nah, teknik pemeliharaan itu apa-apa saja. Ya, nah, seperti tadi ada teknik pemeliharaannya ada 3. Secara Intensif. terus Semi intensif. Terus yang kebanyakan kalau kita di kampung-kampung ini dilepas saja. Itu secara apa itu? Ekstensif. Ya, secara ekstensif ya. Nah, kalau secara intensif itu seperti dikurung ya. Ya, tadi kan sudah nampak itu ada kandang. Kalau kandang ayam pedaging itu umumnya dibuat dalam bentuk apa? Kan macam-macam kandang itu kan ada banyak macamnya ya. Ada kandang postal, ada bakery ya, kemudian ada koloni. Nah, kalau ayam pedaging biasanya digunakan kandang apa? Kandang postal ya. Kandang postal itu yang rame-rame itu. Nah, kalau ayam petelur, kalau yang satu-satu itu kandang ya. Nah, jadi beda dengan ayam pedaging ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi ya. Ini jadi kita di Indonesia ini kan penduduknya banyak ya, terbesar juga. Jadi harus mampu kita untuk memenuhi kebutuhan pangan ya secara berdaulat dan mandiri. Nah, pangan ini ya tentu dengan cara kita memproduksi sendiri ya. Jadi untuk memenuhi daripada protein, sumber protein. Kalau ayam pedaging ini kan ya, apalagi dengan seiring meningkatnya pendapatan, tentu pola konsumsi masyarakat juga akan meningkat ya. Jadi untuk mengurangi impor pangan, nah sehingga kita harus memberdayakan daripada usaha-usaha peternak-peternak di dalam negeri ya. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kalian tamat nanti ya, kalian mempunyai jiwa-jiwa wirausaha, bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Nah, dalam
kita sekarang ini belajar mengenai usaha budidaya unggas pedaging. Nah, mudah-mudahan ada di antara kita ini yang mampu memenuhi untuk misalnya konsumsi daging di Kerici, alumni SMA Negeri 13. Wah, jempol itu, ya. Nah, jadi di sini peluang daripada wirausaha ini masih terbuka lebar, ya, terbuka lebar. Makanya perlu kita melakukan suatu perencanaan usahanya. Nah, kenapa terbuka lebar? Karena pangan ini kan merupakan pokok, ya, merupakan kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Nah, di sini contoh tahun 2012 itu konsumsi daging ayam mencapai 53% dari konsumsi daging di Indonesia. Ya, meningkatkan konsumsi daging unggas ini dikarenakan harga yang terjangkau, ya, disukai semua konsumen baik tua dan muda. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang sudah kalian analisis kemarin, ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian analisis kemarin. Jadi kita memilih usaha budidaya ayam pedaging atau ayam broiler karena lebih disukai, produknya lebih disukai oleh konsumen, ya. Kemudian dalam kita berwirausaha ini tentu kita menemukan tantangan. Nah, itulah guna kita tadi menganalisis, ya, tantangannya apa. Jadi dalam suatu analisis SWOT itu kan ada tantangan sama ancaman. Itu kan yang harus kita minimalisir, kan? Ya, bagaimana kita memunculkan peluangnya, bagaimana kita memunculkan kekuatannya, itu yang terpenting, ya. Dan juga kita harus mengetahui juga apa tantangan-tantangannya. Tapi bagaimana kita memperkecil daripada hal-hal yang mempersulit kita itu. Nah, ini, ya, yang terakhir PPT-nya, sikap dalam diri seorang wirausaha, ya. Jadi kemudian ada juga sikap sosialnya. Nah, seperti kalian sekarang ini, ya, sikap kalian juga ikut nilai, ya, juga dievaluasi itu, bukan hanya kognitifnya saja, bukan hanya pengetahuannya saja kalau dalam penilaian sikap itu. Sikap sosialnya juga, kerjasama antar kawan itu merupakan sikap sosial, ya. Di sini sikap sosial yang wajib dimiliki oleh wirausaha, ya, itu pertama jujur, ya, percaya diri, mandiri. Nah, jangan nanti kita ternak ayam, ya, ayam mati kita jual juga ke konsumen, ya. Nah, itu makanya harus perlu kita mempunyai sikap yang jujur, ya. Nah, sikap sosial sebagai wirausaha jujur, kemudian harus percaya diri, ya. Nah, kemudian yang ketiga mandiri. Nah, itu sikap sosialnya. Kemudian sikap dalam diri seorang wirausaha ini juga dia harus gotong royong, kemudian disiplin, kerjasama, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Inovatif di sini yang bagaimana? Misalnya dalam penjualan unggas. Nah, bagaimana yang inovatifnya di sini? Biasanya kita jual ayam itu misalnya ada ya ditaruh aja misalnya di tempatnya gitu. Nah, kalau yang inovatifnya sudah kita kemas, ya, secara bagus, ya, tentu akan menarik konsumen, ya, itu secara inovatif.
Nah, sekarang kalian sudah diskusinya? Sudah. Jadi sekarang Ibu minta coba kelompok 1 bacakan dulu apa yang menjadi hasil diskusinya. Ya, jadi yang pertama ini tadi apa soalnya tadi yang pertama? Ya, dari yang pertama itu kan sudah kita pilih kemarin. Nah, coba silakan Dinda. Dari yang pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Dari gambar tersebut, pilihlah salah satu jenis tugas yang akan disusun dalam perencanaan usaha budidaya. Carilah literatur yang bertumbuh untuk penyusunan perencanaan budidaya unggas pedaging. Nah, yang satu tadi itu kan sudah kita pilih ya. Apa yang dipilih kemarin? Ayam broiler. Ya, jadi untuk yang pertama itu kan sudah kita pilih ya, ayam broiler. Nah, alasan kenapa kita memilih ayam broiler kan sudah kita analisis ya. Lanjutkan. Jenis wirausaha di bidang unggas pedaging. Jenis produk unggas pedaging yaitu bebek, ayam broiler, angsa, burung puyuh, dan bebek. Produk unggas pedaging yang dilakukan yang paling diminati yaitu ayam broiler atau ayam faktor, karena pertumbuhannya sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Usaha apa yang dapat dilakukan agar produk unggas pedaging yang dihasilkan lebih diminati oleh konsumen? Yaitu yang pertama adalah usaha jual beli telur dalam kemasan. Ya. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, modifikasi produk unggas pedaging. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan secara intensif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membacakan jawaban hasil dari diskusi kelompok. Jenis wirausaha di bidang unggas pedaging. Jenis produk unggas pedaging adalah seperti ayam broiler, itik, burung puyuh, bebek, dan ekor. Produk unggas pedaging yang manakah yang paling diminati? Yaitu ayam broiler. Usaha apa yang dapat dilakukan agar produk unggas pedaging yang dihasilkan lebih diminati oleh konsumen? Kita dapat melakukan dengan cara memperluas jangkauan promosi atau pasar, menyesuaikan harga jual dengan keadaan pasar, melakukan strategi pemasaran yang unik agar dapat menarik para konsumen. Baik, ya. Dari kelompok 2, ya. Kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Ya, jangan bersama ya. Kelompok 3 lagi. Silakan. Ya, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dari gambar tersebut, pilihlah salah satu jenis unggas yang akan disusun dalam perencanaan usaha budidayanya. Carilah literatur yang mendukung untuk penyusunan perencanaan budidaya unggas pedaging. 3. Jenis wirausaha di bidang unggas pedaging. Jenis produk unggas pedaging. 1. Ayam broiler, 2. bebek, 3. angsa, 4. burung puyuh. Produk unggas pedaging yang manakah yang paling diminati? Yang paling diminati ayam broiler. 5. Usaha apa yang dapat dilakukan agar produk unggas pedaging yang dihasilkan lebih diminati oleh konsumen? 1. Promosi barang.
2. Pelunasan yang menarik. 3. Buat beli daging kemasan. 4. Diskon beli daging tertentu. Ya, jadi ada tambahannya diskon di hari tertentu untuk kelompok 3 ya. Nah, jadi kita itu nanti kita akan mempelajari daripada promosi ya. Nanti dalam Wirausaha Budidaya Unggas Daging ini juga ada materi promosi dan pemasaran ya. Jadi untuk hari ini kalian sudah menyelesaikan diskusinya, dan untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, hari ini kan Ibu memberikan tugas untuk membuat PPT ya, membuat PPT. Nah, jadi untuk minggu depannya Ibu harapkan kita sudah bisa mempresentasikan ya, bukan minggu depan, hari Sabtu ya. Hari Sabtu PPT-nya sudah siap ya dengan menggunakan aplikasi Canva. Silakan buatlah semenarik mungkin ya. Yang suka warna baby pink, yang suka warna ungu ya silakan buat semenarik mungkin. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah melakukan kegiatan kita ya. Nah, untuk berikutnya kalau seandainya ada kesulitan silakan japri Ibu ya, supaya hari Sabtunya kita sudah siap untuk menampilkan. Jadi kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Udah paham semua? Ya, jadi nanti link video tadi akan Ibu kirim. Nah, silakan dicatat mana yang penting-pentingnya ya. Nanti kalau kita ujian kan sudah tidak susah lagi kalau sudah kita menyimak pelajaran ya. Jadi untuk hari ini kira-kira siapa yang bisa membacakan ya, siapa yang bisa menyimpulkan ya sebagai refleksi kita dari pembelajaran kita ya, mungkin juga masuk pelajaran yang sebelum ini. Nah, siapa kira-kira yang bisa merefleksikan ya pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Poni. Jadi kesimpulannya adalah analisis SWOT untuk wirausaha budidaya unggas daging ayam broiler meliputi 1. Standar atau kekuatan. Di antaranya tidak memerlukan waktu yang lama untuk panen. 2. Goodness atau kelemahan. Di antaranya memerlukan keahlian dan keulatan yang lebih dalam penggunaan. 3. Di antaranya pembebasan dari 4. Selanjutnya, sebenarnya dilakukan dalam yang pertama, dan manusia bertugas untuk merancang, mempersiapkan dan melaksanakan budidaya unggas daging. 2. Material yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas daging seperti pakan, tempat makan, air minum dan lain-lain. 3. Mesin yang digunakan pada budidaya unggas daging seperti mesin pembuat pakan dan lampu penerang. 4. Metode. Salah satu cara pemberian pakan pada unggas daging yaitu pemberian vitamin dalam jangka waktu yang tertentu dan dilakukan secara rutin. 5. Money atau uang yang digunakan untuk menyediakan bibit, membangun kandang, memberi pakan, perawatan hingga pendistribusian hasil budidaya. 6. Market atau pemasaran dapat dipasarkan ke seluruh wilayah. Komponen-komponen perencanaan usaha. 1. Ulasan deskripsi bisnis. 2. Strategi pemasaran. 3. Analisa desain. 4. Rencana desain dan pembangunan. 5. Rencana operasional
dada, jarum, bungkil, dan tengkorak. 4. Pemeliharaan. Yang pertama pemeliharaan makan, yang kedua pemberian minum, yang ketiga pengendalian minumnya, yang terakhir Pak. Sekian kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Poni yang telah merefleksikan pembelajaran kita ya di hari ini dan juga termasuk di hari yang pembelajaran yang kemarin ya, karena di situ ada analisis SWOT-nya, kemudian ada sumber dayanya ya, kemudian ada komponen-komponennya juga. Nah sekarang ini ya, yang dilanjutkan ya untuk penyusunan jadwal perencanaan kita ya menyusun jadwal perencanaan untuk kalian membuat PPT. Kita nggak bisa melanjutkan hari ini ya karena sebentar lagi waktu kita sudah selesai. Nah, jadi dilanjutkan di rumah untuk membuat PPT-nya ya. Kemudian hari Sabtu nanti baru kita menampilkan ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan silakan japri ibu ya. Juga ibu akan monitoring nanti sampai di mana proyek yang akan kalian buat itu ya. Ibu harap semuanya ikut terlibat ya dalam kerjasamanya itu. Jangan sampai dalam satu kelompok itu hanya 1-2 orang saja yang bekerja ya. Oke? Semangat? Semangat, harus semangat ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini ya, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jadi untuk memberi keberkahan kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Juga kita tutup dengan berdoa. Silakan Hairil. Sebelum kita selesai belajar, marilah kita bersyukur terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua